berseru pada Allah Maha Tinggi, semua makhluk tunduk padanya. Pujian bagi Raja mulia, ku angkat tangan baginya, juru selamat bagi dunia. Amin. Salibmu selamatkanku, taklukkan maut, kalahkan musuh. Salibmu bebaskanku, karya terbesar di hidupku. Ku yakin kebenaran terjadi sekarang ini di tempat ini. Amin. Ku puji Yesus Tuhan, sebab Dia membebaskanku, kemenanganku. Come on, mari semua bernyanyi dan berseru pada Allah Maha Tinggi, semua makhluk tunduk padanya. Pujian bagi Raja mulia, ku angkat tangan baginya, juru selamat bagi dunia. Katakan salibmu, come on. Salibmu selamatkanku, taklukkan maut, kalahkan musuh. Salibmu bebaskanku, amin Tuhan, karya terbesar di hidupku. Ku yakin kebenaran terjadi sekarang ini di tempat ini. Amin. Ku puji Yesus Tuhan, sebab Dia membebaskanku, kemenanganku. Mari sama-sama yang di rumah kita tepuk tangan bersama-sama, come on. Yes Lord. Mari sorakan. Kemenanganku. Yes. Kemenangan.
Engkau kemenangan kami. Thank you Jesus. Yes Lord. Pagi hari ini Tuhan kami mau datang kepadamu. Sebab Engkau Allah yang layak disembah Tuhan. Engkau Allah yang layak ditinggikan Tuhan Yesus. Tuhan kami katakan sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu Tuhan daripada di tempat lain Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Tuhan Allah, matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku. Sebab Tuhan Allah, matahari dan perisai, yes Lord, kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku. Katakan sebab lebih baik, sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Tuhan Allah, matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku. Sebab Tuhan Allah, matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku. Katakan sebab lebih baik, sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Mari pagi hari ini kita sembah Dia. Saya mengajak Bapak Ibu, teman-teman semua, kita mau angkat suara kita dimanapun kita berada saat ini, di rumah kita. Yuk kita katakan Tuhan baik. Mari naikkan sembahmu, tidak peduli keadaanmu saat ini. Kita sama-sama meninggikan Dia. Come on Bapak Ibu, anak-anak muda, mari naikkan sembahmu.
Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, kami rindu-Mu, kami di hadirat-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan, Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Mari sembah Dia kembali. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah, kami sembah, kami sembah Engkau Tuhan. Selain Kau tiada yang lain yang ada padaku di surga. Hanya Engkau yang ku miliki. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Kaulah Allah bagianku. Mari lebih lagi katakan, selain Kau tiada yang lain yang ada padaku di surga. Hanya Engkau yang ku ingini. Katakan sekali, daging kami Tuhan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Kaulah Allah bagianku. Selamanya.
Shalom Jemaat IFJF Medan. Saya percaya penyertaan Tuhan luar biasa buat kita semua di sepanjang minggu ini. Sebelum kita mulai sermon pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa, kita tundukkan kepala. Bapa Sorgawi, terima kasih Tuhan untuk begitu banyak hal dahsyat yang Tuhan telah kerjakan di sepanjang hidup kami. Sungguh kami bersyukur Bapak, punya Allah yang hebat, punya Allah yang dahsyat seperti Engkau. Bapak, pagi hari ini kami bersyukur, bersukacita, karena Kau berikan kami sukacita melimpah, kesehatan, kekuatan, dan juga kemampuan untuk terus boleh mengikuti ibadah-ibadah kami minggu demi minggu secara online. Bapak, urapi hamba, urapi juga jemaat-Mu pada pagi hari ini, sehingga kami boleh mendapatkan pemahaman yang baru, sehingga boleh kami aplikasikan, kami boleh implementasikan di dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Bapak, terpuji termulia Engkau di dalam Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita yang siap diberkati, bersama-sama kita katakan, amin. Sebelum kita mulai sermon kita sama-sama melakukan deklarasi bagi saudara-saudara terkasih yang memiliki e-Bible. Mari kita angkat e-Bible kita masing-masing dan kita mulai deklarasi kita. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu, segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God, and make disciples. Greater destiny. Puji nama Tuhan. Saya percaya ya, semua kita bersukacita pada pagi hari ini. Mengingatkan kembali bahwa subtema kita di dalam Mei dan Juni adalah bounce back. Saudara terkasih ya, bounce back. Apa itu bounce back? Ya, kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kira-kira ya memantul, ya, memantul, bounce back. Nah, subtema bounce back ini gereja kita FCF ambil dari kitab Amsal 24 ayat 16. Di sana dikatakan, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangkit kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Saya ulang sekali lagi, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangkit kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Haleluya. Jadi subtema bounce back ini diambil dari kitab Amsal 24 ayat 16 ini, saudara terkasih. Di sini dikatakan bounce back, bangkit kembali, mantul. Jadi 7 kali orang benar jatuh, pasti dia akan bangkit kembali, pasti dia akan mantul, gitu ya. Di beberapa sermon sebelumnya sudah jelaskan di 1 Petrus 3 ayat 14 sampai dengan 17 kita sudah belajar bahwa penderitaan itu kita akan berbahagia ketika penderitaan itu datang pada saat kita melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang Allah berkenan, yang dikehendaki oleh Allah. Nah, saudara terkasih, saya ingin membawa kita sebelumnya ke dalam sebuah ilustrasi. Jadi kalau kita mau lebih mengenal bounce back ini, saya coba bawa ke dalam ilustrasi bola ya. Apakah itu bola basket, apakah itu bola tenis ya. Jadi yang namanya memantul adalah ketika bola ini kita lemparkan ke sebuah permukaan dan kemudian dia kembali lagi, memantul. Nah, itu yang disebut dengan memantul.
Nah, saudara terkasih, ini sebetulnya ceritanya tentang kalau kita analogikan bahwa lemparan ke sebuah permukaan itu kita analogikan sebagai sebuah penderitaan, maka pertanyaan yang bisa kita diskusikan adalah apakah semua bola akan memantul ketika dia mendapatkan tekanan, ketika dia dilemparkan, apakah semua bola akan memantul? Tentu tidak. Bola yang bagaimana yang akan memantul? Nah, saya beritahu ya, saudara terkasih. Jadi yang akan memantul nanti itu adalah bola di mana kerapatan atau kepadatan udara di dalam bola tersebut tinggi. Jadi ketika kita pompakan udara ke dalam dan kemudian kepadatannya tinggi, kerapatannya tinggi, maka ketika dia dilemparkan ke bawah, maka bola ini bisa memantul. Coba kalau kita hanya isi sedikit saja udara ke dalam bola tadi, begitu kita lemparkan, maka bola ini akan terus jatuh di bawah dan tidak akan memantul. Jadi ini menarik sekali, luar biasa sekali saudara terkasih. Jadi kita hari ini mau belajar bahwa ternyata untuk bisa memantul perlu ya, bola tadi perlu udara yang padat, yang rapat. Kalau kita analogikan tekanan tadi atau lemparan tadi adalah penderitaan, maka untuk bisa memantul, untuk bisa bounce back, maka diperlukan kerapatan udara tadi dalam bola yang padat. Nah, kita mau belajar hari ini, ketika kita bisa memantul, ketika kita bisa bounce back pada saat penderitaan itu datang, maka kepadatan udara atau udara yang padat ini analoginya apa? Ya, yang alkitabiah, yang kita mau belajar pada pagi hari ini. Nah, sebelum saya mulai, saya juga ingin menceritakan ilustrasi. Salah seorang pemilik kebun, dia kedatangan seorang teman, kemudian dia ajak berjalan-jalan. Pada saat itu memang musim yang sangat kemarau sekali. Nah, beberapa tumbuh-tumbuhannya memang mati karena tentu kemarau yang panjang, panas, air kurang, sehingga beberapa tumbuhannya mati. Dan kemudian ketika dia mengajak temannya ke salah satu jenis tumbuhan seperti anggrek begitu, ternyata anggrek ini masih hidup. Kemudian dia tanya kepada temannya, kenapa anggrek ini masih hidup? Dia jawab bahwa saya melatih anggrek ini dengan tidak sering menyiraminya. Nah, jadi ketika saya tidak sering menyiraminya, sehingga saya yakin bahwa untuk bisa bertahan hidup, maka akar ini akan terus masuk lebih dalam lagi untuk mencari air. Jadi ketika musim kemarau panjang seperti ini, bagi jenis tumbuhan ini nggak ada masalah. Karena apa? Karena akarnya memang sudah masuk terus ke dalam untuk mencari air. Nah, saudara terkasih, itu yang kita mau belajar hari ini. Ada satu message yang ingin saya sampaikan, bahwa penderitaan itu tidak selalu membawa hal yang buruk. Tergantung bagaimana cara kita menghadapinya. Amin. Yes. Baik, kita hari ini mau belajar dari kitab 1 Petrus 4 ya. 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 6. Yuk, saya mau bacakan buat Bapak Ibu semua. Namun saya ingin ambil dari Alkitab Terjemahan Sederhana Indonesia, TSI. Karena saya lihat dan saya baca ini agak lebih mudah kita pahami daripada yang terjemahan baru ya. Baik, saya akan bacakan ayat 1. Jadi kita perlu ingat bahwa Kristus menderita untuk kita ketika dia hidup sebagai manusia biasa di dalam dunia ini. Karena itu hendaklah kita juga menguatkan diri kita dengan pikiran yang sama seperti pikiran Kristus. Karena orang yang menderita karena mengikut Yesus juga sudah memutuskan untuk berhenti berbuat dosa. Dengan begitu, sisa waktumu untuk hidup di dunia ini, ya, saya ulang, dengan begitu sisa waktumu untuk hidup di dunia ini, kamu tidak hidup sesuai dengan keinginan secara manusia duniawi lagi.
tetapi menurut kehendak Allah. Karena sebelum mengikut Yesus, sudah cukup banyak waktu yang kita buang dengan hidup secara manusia duniawi yang tidak mengenal Allah. Jadi kita tidak perlu lagi hidup seperti mereka yang terlibat dalam segala macam dosa percabulan dan mengikuti semua keinginan-keinginan badani, mabuk-mabukan, mengikuti pesta seks, pesta mabuk-mabuk, dan membuat hal yang kotor sekali dalam penyembahan berhala. Orang-orang yang masih mengejar keinginannya ke sana kemari merasa heran tentang kita dan berpikir, kenapa mereka tidak ikut kita lagi? Oleh karena itu, orang-orang itu menghina kita. Tetapi tidak lama lagi mereka masing-masing harus memberi pertanggungan jawab atas kejahatan mereka. Karena sekarang Allah sudah siap mengadili semua orang, baik yang sudah mati maupun yang masih hidup. Karena itulah kabar baik disampaikan oleh Kristus kepada roh-roh itu di dalam dunia orang mati. Biarlah itu menjadi peringatan untuk kita semua. Allah akan mengadili semua manusia sesuai dengan perbuatan kita masing-masing. Tetapi kabar baik disampaikan supaya kita bisa hidup bersama Allah selama-lamanya. Haleluya. Saudara terkasih, kita mau belajar bahwa penderitaan ini, hari ini kita mau belajar bahwa penderitaan yang diceritakan di sini ini di dalam Petrus 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 6 ini bicara tentang bagaimana kita belajar untuk mengatasi keinginan-keinginan buruk atau keinginan-keinginan daging. Karena apa? Keinginan-keinginan daging inilah yang pada akhirnya akan membawa juga penderitaan. Akan membawa penderitaan. Jadi penderitaan yang dimaksud seperti apa Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih? Penderitaan yang dimaksud adalah kekuatan atau sikap kita untuk terus melawan keinginan-keinginan daging inilah atau keinginan-keinginan buruk inilah yang membuat kita menderita. Karena apa? Karena kita tidak ingin melakukan keinginan daging, karena kita ingin melawan keinginan daging, maka kita terus akan menderita. Tapi percayalah, seperti kata 1 Petrus 3 ayat 17, bahwa penderitaan kalau itu dikehendaki Allah, karena kita ingin melawan keinginan-keinginan daging tadi, pada akhirnya, tujuan akhirnya, penderitaan itu akan membawa kebahagiaan. Itu yang kita mau belajar hari ini Bapak Ibu. Nah, hari ini, saudara terkasih, kita mau belajar banyak hal. Bagaimana cara kita mengatasi keinginan-keinginan daging tadi. Bagaimana cara kita mengatasi penderitaan tadi. Yuk kita sama-sama lihat. Jadi kalau kita lihat tadi 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 6. Kita mulai dari yang ayat pertama. Nanti kita akan belajar ada 3 hal yang Petrus ingin sampaikan, yang Petrus ingin nasihatkan, memang pada saat itu kepada orang-orang di masanya, orang-orang percaya di zamannya, namun hari ini relevan dengan pesan kepada kita semua bersama. Orang-orang yang mau ikut Yesus, orang-orang yang mau menjadi murid Kristus. Ayat pertama, jadi kita perlu ingat bahwa Kristus menderita untuk kita ketika dia hidup sebagai manusia biasa di dalam dunia ini. Kristus menderita untuk kita ketika Kristus atau Yesus menjadi manusia biasa. Karena itu hendaklah kita juga menguatkan diri kita dengan pikiran yang sama seperti pikiran Kristus. Karena orang yang menderita karena mengikut Yesus juga sudah memutuskan berhenti untuk berbuat dosa. Saudara terkasih, di sini Petrus ingin menasehatkan kepada orang-orang percaya bahwa ketika ada keinginan-keinginan daging, ada keinginan-keinginan buruk yang terus ingin menggerogoti kita, yang terus menggoda kita, yang terus mengganggu kita, sehingga jangan-jangan kita bisa, sebelumnya saya cerita ya, saudara terkasih. Jadi di 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 17, di 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 22, Petrus mengingatkan bahwa Yesus menderita. Kematian dan kebangkitan Yesus dia ceritakan di sana. Ya,
kematian Yesus itu artinya kita sudah ditebus dari dosa-dosa kita, kemudian kita diperdamaikan dengan Allah, kita dibenarkan, dan kemudian kebangkitan Yesus di mana lewat baptisan melambangkan kita bangkit bersama-sama dengan Yesus. Hidup kita yang lama, yang bergelimang dengan dosa, lewat baptisan itu sudah kita tanam, kita kubur jauh-jauh. Kemudian lewat kebangkitan Yesus, maka kita naik juga dalam baptisan, kita bangkit. Itu artinya kita menjadi manusia baru, ciptaan baru. Sampai di sini kita dibenarkan. Nah, Petrus mau ingatkan, next, di dalam perjalanan kita untuk mencapai keserupaan dengan Kristus. Ingat ya, Bapak Ibu, Saudara terkasih, bahwa tujuan Allah, kehendak Allah di dalam hidup kita orang-orang percaya adalah keserupaan dengan Kristus. Petrus sangat tahu bahwa dari mulai kita dibenarkan ini sampai nanti menuju keserupaan dengan Kristus akan banyak hambatan, akan banyak godaan-godaan, akan banyak jatuh bangun. Itu kenapa makanya Paulus mengatakan bahwa hidup ini adalah pertandingan iman. Iman kita bertanding, berperang. Sehingga pada akhirnya ketika kita bisa mencapai, kita bisa menang, bisa mencapai keserupaan dengan Kristus. Nah, oleh sebab itu Petrus ingin mengingatkan kembali bahwa dalam perjalanan ini nanti akan banyak, bisa saja terjadi penderitaan-penderitaan yang kita akan hadapi. Penderitaan itu di mana kita terus berusaha berperang melawan keinginan-keinginan daging tadi. Ini akan terus terjadi. Itu disebut dengan pertandingan, peperangan itu. Nah, Petrus ingin menasehatkan bagaimana cara untuk kita bisa get over. Ya, hari ini tema topik khotbah kita get over. Cara mengatasi. Yang pertama, dari ayat 1 kita bisa lihat bahwa Petrus ingin menasihatkan kepada kita semua. Katanya di sini tadi, saya ulangi lagi bahwa karena itu hendaklah kita juga menguatkan diri kita dengan pikiran yang sama seperti pikiran Kristus. Pikiran Kristus ini adalah pikiran yang bicara selalu tentang kekudusan. Keserupaan dengan Kristus yang saya pernah mention sebelumnya, itu adalah bicara tentang pikiran kita, perasaan kita, dan kehendak kita terus kita latih, kita upayakan untuk bisa serupa dengan Kristus. Pikiran Kristus itu apa? Saya percaya bahwa pikiran Kristus adalah pikiran yang ingin membawa kita semua, membawa orang-orang, sebanyak-banyaknya orang untuk bisa kembali menjadi anak-anak Allah. Tentu Yesus juga ingin itu. Karena dia tahu Bapaknya kudus, Bapaknya itu kudus dan dimuliakan, maka dia melakukan banyak hal di dunia ini semasa tugasnya ada di dunia ini, maka dia dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang baik. Pikiran-pikiran yang terus tertuju kepada Bapaknya. Bagaimana caranya kita orang-orang berdosa ini kemudian diperdamaikan dan akhirnya bisa dimuliakan. Nah, kita belajar bahwa hal pertama, saudara terkasih, dari ayat 1 ini kita diajarkan dan dinasihatkan oleh Petrus untuk menjaga pikiran kita. Jaga pikiran kita. Jadi pikiran kita ini harus kita jaga. Kenapa? Saudara terkasih, kita harus akui bahwa sering dalam hidup kita sering fokus hanya pada diri kita sendiri. Kita sering fokus hanya pada situasi atau keadaan yang menekan kita. Kita fokus pada situasi yang menekan kita. Tapi kita nggak pernah fokus pada Allah, yaitu sumber kekuatan yang sanggup menolong kita dan membantu kita untuk melewati lembah kekelaman. Nah, ini penting, saudara terkasih. Kita belajar bahwa mari kita jaga pikiran kita ini. Jangan selalu fokus hanya kepada diri sendiri. Percaya, ketika pikiran kita hanya fokuskan pada diri kita sendiri. Kita hanya fokus pada keadaan sekeliling. Ingat cerita Petrus ya, waktu dia
bisa berjalan di atas air waktu Yesus panggil dia. Waktu fokus Petrus pada Yesus, dia mampu berjalan di atas air, Bapak Ibu. Tapi ketika dia lengah, dia melihat ke bawah, dia melihat pada situasi yang menekan, kemudian dia terjatuh. Maka Yesus katakan, mengapa engkau ragu? Ini yang sering terjadi, yang menjadi gambaran dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara terkasih. Sering kita hanya fokus kepada kekuatan kita sendiri. Sering kita fokus hanya pada situasi dan keadaan yang menekan kita. Sering kita merasa bahwa kita adalah orang yang paling menderita, orang yang paling merana, orang yang paling tersiksa. Kita sering lupa bahwa kita punya Allah, sumber kekuatan yang mampu membawa kita melewati lembah sekelam apapun. Amin. Nah, yang Petrus ingin ajarkan di dalam ayat 1 ini, fokus dong sama Tuhan. Jangan fokus sama keinginan kita. Fokus sama kehendak Tuhan. Paulus juga ngajarkan loh, ya saudara-saudara terkasih, kepada jemaat-jemaat di Roma, betapa bahayanya kalau kita fokus pada diri sendiri. Fokus pada keinginan daging. Karena apa? Fokus pada keinginan daging ini akan menjauhkan kita dari kehendak Allah. Yuk kita baca di Roma 8 ayat 6 sampai dengan 8. Karena keinginan daging adalah maut. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Ya, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ini yang Paulus katakan kepada jemaat di Roma. Betapa bahayanya kalau kita terus berfokus pada diri sendiri. Karena apa? Gangguan, godaan terhadap keinginan daging ini hampir setiap saat akan terus mengganggu kita, akan terus berusaha menghancurkan dan menjerumuskan kita. Itu yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Roma. Mereka yang hidup dalam daging, ayat 8, tidak mungkin berkenan kepada Allah. Paulus juga menulis di dalam Galatia 5 ayat 16 sampai 17. Ada dua keinginan yang sangat bertentangan dalam kehidupan kita, yaitu keinginan roh, untuk terus berbuat baik dan benar, serta keinginan daging yang terus untuk berbuat dosa. Jadi di sini dikatakan di dalam Galatia 5 ayat 16 sampai 17, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ya, ingat ya, saudara terkasih, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti. Jadi ketika kita hidup oleh roh, ketika kita hidup memuliakan Allah, kita hidup memuliakan Tuhan, maka kita hidup di dalam roh. Kita akan mengikuti keinginan-keinginan roh. Itu kenapa Petrus menasehatkan, pikiranmu jaga pikiran kita. Fokus bukan pada diri sendiri, tapi fokus pada kehendak Tuhan. Fokuslah pada kehendak Allah. Karena kalau kita fokus pada kehendak Allah, maka keinginan-keinginan daging tadi bisa kita atasi. Penderitaan tadi bisa kita atasi. Ya, kita bisa mengalahkan, kita bisa berperang mengalahkan keinginan-keinginan daging ketika fokus kita hanya kepada Allah. Tapi kalau fokus kita hanya kepada diri kita sendiri, percaya deh, saudara-saudara terkasih, keinginan daging itu akan terus dibuahi. Dia akan terus dan terus. Ya. Karena apa? Ya,
ngomong-ngomong soal keinginan daging, ya memang begitu. Penelitian medis juga mengatakan bahwa ketika kita melakukan keinginan daging, kenikmatan-kenikmatan, kebiasaan-kebiasaan buruk, maka ada satu senyawa kimia, dopamin namanya, ini muncul. Nah, kalau ini dilakukan terus-menerus, maka muncullah yang namanya istilah ketagihan, nagih. Kalau nggak dilakukan nggak enak, kalau nggak dilakukan kita nggak puas. Ini ada senyawa kimianya, dopamin. Nah, kalau Anda sudah terserang, kalau Anda sudah terjerat di dalam itu, keluar dari sana bukan hal mudah. Sulit sekali untuk mengalahkan keinginan daging. That's why Petrus mengingatkan di pertama ini, di bagian pertama. Jaga pikiranmu. Fokuslah terus kepada Tuhan. Amin. Kita mau belajar yang kedua. Dari ayat yang kedua, dengan begitu, sisa waktumu untuk hidup di dunia ini, kamu tidak hidup sesuai dengan keinginan secara manusia duniawi lagi, tetapi menurut kehendak Allah. Nah, di dalam ayat yang kedua ini, Petrus mau menasehatkan saudara-saudara terkasih. Apa yang dia mau nasihatkan? Yuk, pakai waktu yang ada dengan baik. Kadang-kadang waktu yang ada yang kita tersedia bagi kita ini yang kadang-kadang menjerumuskan kita kalau kita nggak bisa manage dengan baik waktu ini. Ada satu penelitian yang meneliti tentang berapa lama orang-orang menggunakan sarana media sosial setiap hari. Dan ternyata hasilnya sangat mencengangkan, Bapak Ibu Saudara terkasih. Apa itu? Ternyata satu hari setiap kita menghabiskan rata-rata 3,5 jaman berinteraksi dengan media sosial. Kalau kita hitung-hitung dalam 1 tahun, kita menghabiskan 36 sampai 50 hari hanya untuk berinteraksi dengan media sosial. Anda tahu sendiri, kita tahu bersama bahwa media sosial ini ya akan jauh lebih banyak negatifnya daripada positifnya. Dan ketika kita menggunakan waktu kita banyak untuk hal-hal ini, sudah bisa diduga. Maka Petrus ingin menasihatkan bahwa investasikan waktumu hanya untuk hal-hal dan di tempat-tempat yang memang betul-betul menghasilkan buat kita. Kadang-kadang saya sendiri dulu ya, kalau sudah terlalu asik dengan media sosial ini, memang susah. Apalagi kalau sudah kecanduan itu nanti. Dia kalau kita tidak pegang ya, berapa banyak di antara kita yang pagi hari bangun, saya sih gak tahu, saya percaya di Jemaat FJ Medan gak ada. Pagi hari bangun yang dicari gadget. Pada senyum-senyumnya di rumah. Ya. Saya juga masih terus berbenah, Bapak Ibu. Ya. Oke. Nah, waktu ini, kita punya waktu yang tersedia ini, mari kita atur sedemikian rupa. Kita manfaatkan waktu ini untuk kita melakukan hal-hal yang baik. Keintiman dengan Tuhan. Saya percaya intimacy, keintiman dengan Tuhan. Ini adalah waktu yang kita bisa set setiap hari untuk bisa terus berkomunikasi dan dekat dengan Tuhan. Kalau seandainya satu hari kita bisa menghabiskan 3,5 jam, 2,5 sampai 3,5 jam untuk berinteraksi dengan media sosial, apakah tidak bisa 30 menit, setengah jam saja kita pakai setiap hari untuk berinteraksi dengan Tuhan? Saya percaya Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, kalau ini kita jadikan sebagai lifestyle kita, gaya hidup kita, saya percaya hari demi hari kita akan mampu mengatasi keinginan-keinginan daging yang terus datang ini. Karena kita sudah melakukan hal yang benar. Fokus kita kepada Allah. Dan kita mulai mengatur waktu kita. Kita investasikan untuk hal-hal yang membangun diri kita. Jadi ketika kita menolak untuk terlibat dan menghabiskan waktu dalam pergaulan yang salah, kemudian kita juga menolak untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang merugikan atau perbuatan-perbuatan dosa, maka dengan sendirinya Bapak Ibu, kita akan punya waktu untuk Tuhan
dan untuk diri kita sendiri. Amin? Yes. Nah, tanpa kita sadari, yaitu tadi, kita bisa bayangkan ini ya, Bapak Ibu Saudara terkasih, berapa banyak waktu yang terbuang kalau kita habiskan tadi 36 sampai 50 hari setahun hanya untuk berinteraksi dalam media sosial. Hanya untuk memenuhi kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Keinginan-keinginan daging kita. So yang kedua, saya ulangi, Petrus menasehatkan. Yuk, mari kita atur. Mari kita pakai waktu yang tersedia untuk hal-hal yang membangun kita. Yang ketiga, yang terakhir, yang saya ingin sampaikan, kita baca dari ayat 3 dan sampai 4. Ya, Petrus ingin menasihatkan apa kepada kita? Karena sebelum mengikuti Yesus, sudah cukup banyak waktu yang kita buang. Jadi dulu, sebelum kita dibenarkan, sebelum kita bertobat, lahir baru, udah puas kita. Banyak waktu kita pakai dan kita buang untuk apa? Untuk hidup secara duniawi, tidak mengenal Allah. Jadi kita tidak perlu lagi hidup seperti mereka yang terlibat dalam segala macam dosa percabulan dan seterusnya itu. Membuat hal-hal yang kotor sampai dengan penyembahan berhala. Ini yang Petrus mau nasihatkan. Udahlah. Yang lalu sudah cukup puas kita. Sebelum kita bertobat, kemudian kasih karunia diberikan kepada kita. Iman kepada Yesus diberikan kepada kita oleh Bapa. Itu yang memampukan kita, akhirnya kita declare, kita proklaim, bertobat, mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kasih karunia. Iman kepada Yesus diberikan kepada kita. Nah, selanjutnya iman inilah yang harus kita terus jaga, kita terus bentengi dengan baik. Kita harus terus bentengi dengan kokoh. Karena apa? Petrus sangat sadar, Bapak Ibu, bahwa keinginan-keinginan daging ini luar biasa beratnya untuk diatasi. Perlu pertahanan yang kokoh, perlu benteng yang kokoh dalam pikiran-pikiran kita. Maka pikiran kita harus seperti pikiran Kristus. Pikiran kita ini harus pikiran yang seperti pikiran Kristus. Kekudusan. Bagaimana diperdamaikan dengan Allah. Melakukan hal yang benar. Itu menjadi pikiran Kristus masa hidupnya. Dan kita harus serupa dengan Kristus. Pikiran, perasaan, kehendak. Ayat 4, orang-orang yang masih mengejar keinginannya ke sana kemari merasa heran tentang kita dan berpikir, kenapa mereka nggak ikut kita lagi? Orang-orang dunia ngeliatin kita ketika sudah bertobat, kenapa dia sudah nggak ikut kita lagi? Nah, kita mulai dihina. Ini juga penderitaan ini, Bapak Ibu. Dihina karena melakukan hal yang baik dan melakukan hal yang benar. Ini juga sebagai sebuah penderitaan. Ikut Yesus itu, waduh, penderitaannya luar biasa. Orang mencemooh kadang-kadang. Ya, dicemooh, sok suci dan sebagainya. Tapi Petrus hari ini mau menasihatkan kepada kita, apa katanya? Kelola atau perhatikan keputusan kita. Ketika kita sudah memutuskan bahwa kita mau ikut Yesus, kita mau ikut Kristus. Ya, kalau kita bicara teori pengambilan keputusan ya, Bapak Ibu. Newell and Simon bilang nih, keputusan yang baik itu diambil kalau pikiran kita dalam keadaan baik dan benar. Dalam teori sistem informasi, keputusan yang hebat itu pasti diputuskan atau diambil karena adanya dukungan, support daripada informasi yang benar, yang baik. Nah, informasi yang benar dan yang baik ini, Bapak Ibu, itu bisa dihasilkan lewat proses yang baik. Input, proses, output. Data, situasi, keadaan, kemudian kita proses dan kemudian menghasilkan informasi. Jadi informasi yang hebat itu dihasilkan oleh proses yang baik dan data yang benar. Barulah informasi yang benar ini akan bisa menghasilkan keputusan yang benar, keputusan yang baik. Keputusan yang baik akan menghasilkan action yang baik, tindakan yang baik. Dan tindakan yang baik tentu akan memberi impact yang baik, hasil yang baik. Jadi bayangkan kalau seandainya
Kita ini dipenuhi dengan keinginan daging hidup kita. Maka yang paling rusak pasti pikiran kita, Bapak Ibu. Pikiran kita ini pasti rusak. Ketika pikiran kita rusak, sebagai alat proses sudah rusak. Tentu bayangkan, sebagus apapun input yang masuk ke dalam pemrosesan ini, pikiran kita ini, ketika inputnya hebat, tapi alat prosesnya sudah rusak. Pikiran kita sudah rusak, buruk, maka akan menghasilkan keputusan yang buruk. Ketika keputusan kita buruk, maka akan memberikan dampak yang buruk. Oleh sebab itu, Petrus mengingatkan di ayat 3 dan 4 ini, Bapak Ibu Saudara terkasih, perhatikan keputusan kita. Ya, dari ayat ini kita belajar bahwa ternyata tujuan penderitaan ini, Bapak Ibu Saudara terkasih, adalah melepaskan diri dari keinginan daging. Itu yang kita mau belajar hari ini. Tujuan daripada penderitaan itu adalah kita ingin melepaskan diri. Karena kita berperang dari keinginan-keinginan daging, kita melawan, kita akhirnya menderita. Tapi pada akhirnya kita akan bahagia. Karena apa? Kita mampu lepas dari kebiasaan buruk atau keinginan-keinginan daging. Itu dia tujuan. Nah, karena itulah maka pengambilan keputusan kita ini juga tadi akan berubah. Karena mindset kita sudah bagus, kita melawan kebiasaan-kebiasaan buruk tadi, kebiasaan-kebiasaan daging tadi, maka mindset kita akan mulai bagus. Pikiran kita juga mulai pikiran yang selalu menyerahkan diri dan mengikuti kehendak-kehendak Allah, fokus kepada Allah. Sehingga keputusan yang kita akan ambil pasti akan menghasilkan keputusan yang benar dan baik. Di dalam Roma 8 ayat 5 sampai 6. Saudara terkasih, saya akan bacakan. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging, garis bawahi, adalah maut. Keinginan daging adalah maut. Tetapi keinginan roh adalah hidup damai. Hidup dan damai sejahtera. Haleluya, luar biasa. Keinginan daging itu adalah maut. Kalau kita dibuai terus tiap hari demi hari, keinginan daging akan lebih menonjol dan menguasai kita. Itu akan membawa kita kepada kehancuran, membawa kita kepada kematian, maut. Tapi kalau kita berhasil mengatasi ini, walaupun kita harus menderita, maka keinginan roh lah yang akan terus tumbuh di dalam pikiran dan hati kita. Saudara terkasih, mungkin masih ingat Luciano Pavarotti ya? Bukan Pavarotti Bakery. Luciano Pavarotti adalah salah satu penyanyi tenor top di dunia. For your information, pada saat kecil, remaja, Luciano dikenalkan oleh ayahnya yang seorang chef, dikenalkan kepada lagu. Dan kemudian akhirnya ayahnya mencarikan Luciano Pavarotti seorang guru vokal. Dia kemudian belajar. Sambil dia belajar, Bapak Ibu, dia juga mengambil kuliah keguruan. Nah, kalau sekarang tuh Unimed gitu ya, di Medan gitu, keguruan. Yang nantinya akan jadi guru. Dia belajar vokal terus, tapi dia juga kuliah di keguruan. Nah, ketika dia lulus kuliah, kembali dia datang kepada ayahnya. Ayah, apakah saya harus memilih menjadi penyanyi atau menjadi guru? Ayahnya jawab dengan sangat bijak. Hei Pavarotti, engkau tak akan mungkin duduk di dua kursi pada satu waktu. Karena kalau kau ingin duduk di dua kursi pada satu waktu yang sama, kau akan jatuh di tengah-tengah. Kau harus pilih satu kursi. Apa yang Bapak Ibu tahu hari ini? Pavarotti memilih menjadi penyanyi. Dan kita tahu ceritanya, perjuangan Pavarotti bertahun-tahun memulai sampai hari ini
Pavarotti adalah salah satu penyanyi tenor termahal dan terbaik yang pernah ada. Luar biasa. Saudara terkasih, saya akan closing. Kita diajak untuk menderita bersama Kristus. Ya. Jadi tadi kita lihat bahwa pilihan tadi kita hanya boleh memilih satu kursi. Ya. Keinginan roh atau keinginan daging. Kita nggak bisa pilih kedua-duanya bersama-sama, Bapak Ibu. Kita harus pilih satu kursi, mantapkan pilihanmu. Kita diajak untuk menderita bersama dengan Kristus. Menderita bersama Kristus bukan lagi hanya untuk menebus dosa-dosa kita, tapi menderita bersama Kristus untuk melepaskan diri dari keinginan daging atau melepaskan diri dari kebiasaan-kebiasaan buruk kita yang akan bisa merusak hidup kita, Bapak Ibu Saudara terkasih. Penderitaan kita ketika kita berperang untuk melawan, mengatasi keinginan-keinginan daging dan kebiasaan-kebiasaan buruk inilah yang menolong kita untuk bisa mengatur fokus kita, bisa mengatur waktu kita, dan juga untuk bisa mengatur keputusan-keputusan yang benar yang bisa kita hasilkan. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Hamba telah sampaikan dengan cara yang sederhana. Hamba percaya Bapa, jika Engkau berkenan, maka firman-Mu ini boleh menjadi pengertian baru, boleh menjadi pemahaman-pemahaman baru yang jemaat-Mu kami boleh bersama-sama pakai dan pedomani, sehingga kami boleh menjadi dampak bagi banyak orang di sekeliling kami. Terima kasih untuk pengajaran pada hari ini, bahwa kami harus boleh mengatur fokus kami dengan baik, mengatur waktu kami dengan baik, mengatur keputusan-keputusan kami dengan baik, agar kami mampu mengatasi semua keinginan-keinginan daging, agar kami boleh mengatasi penderitaan-penderitaan ini, Bapak. Dan pada akhirnya penderitaan ini akan membawa kebahagiaan bagi kami, yaitu keserupaan dengan Kristus, keselamatan. Terima kasih Bapak, kalau pagi hari ini kami boleh bersukacita untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Terpuji termulia Engkau, di dalam Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita jemaat IFJF yang sudah diberkati pada pagi hari ini, bersama-sama kita katakan amin. Happy Sunday Church. God bless you. Terima kasih untuk Pak Erwin yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi hari ini atas penyertaan Tuhan di tengah-tengah ibadah kami. Tuhan, Kau berbicara secara pribadi di dalam kehidupan kami, masing-masing setiap kami percaya Tuhan, hari ini Tuhan berbicara secara pribadi dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, aku berdoa biarlah hari ini Tuhan boleh memberkati setiap jemaat-Mu, setiap jemaat IFJF Medan yang ada. Apapun kehidupan kami, apapun kondisi kami pada hari ini, Tuhan Engkau yang mengerti, Tuhan Engkau yang melihat setiap keadaan kami. Dan aku berdoa biarlah berkat Tuhan mengalir buat setiap keluarga dan keluarga yang ada. Berkat Tuhan juga mengalir untuk setiap anak-anak-Mu yang melakukan usaha, yang bekerja Tuhan. Dan Tuhan juga memberkati setiap anak-anak-Mu yang bersekolah. Tuhan, kami mengucap syukur buat penyertaan Tuhan. Kami percaya bahwa setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kami bukanlah untuk menghancurkan, tetapi untuk membawa satu kedewasaan dalam kehidupan kami. Dan kami berterima kasih, kami bersyukur untuk setiap janji-janji-Mu yang kami percaya pasti akan Tuhan genapi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Thank you, church. Have a nice weekend. God bless you and happy Sunday.